Halo Sobat Diskursus, kembali lagi di Ruang Diskursus, podcast yang membahas isu-isu penting dengan cara yang santai tapi tetap berisi. Gue Arya. Dan gue Bima. Siap menemani lo semua dalam perbincangan yang mungkin sedikit bikin merimbing hari ini. Betul Bim, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang sering muncul di film-film fiksi ilmiah, tapi punya implikasi yang luar biasa serius. Kita akan berandai-andai, apa yang akan terjadi pada Indonesia jika, amit-amit, Perang Dunia Ketiga benar-benar pecah? Topik yang berat tapi penting untuk kita pikirkan. Karena dampaknya bukan cuma soal militer, tapi menyangkut piring nasi kita. Dan bahkan cara kita hidup. Ini bukan untuk menakut-nakuti ya guys, tapi untuk membuka wawasan. Oke, langsung aja kita mulai dari aspek yang paling cepat terasa oleh semua orang. Ekonomi. Gimana tuh Bim? Gini ya, hal pertama yang terjadi saat perang global pecah adalah disrupsi total rantai pasok global. Bayangin, jalur pelayaran dan penerbangan internasional lumpuh atau menjadi sangat berbahaya. Apa artinya buat kita? Barang-barang impor bakal berhenti masuk. Tepat. Coba pikirin, gandum untuk mie instan dan roti itu mayoritas import. Kedelai untuk tahu dan tempe juga import. Smartphone, laptop, suku cadang mobil, hampir semua dari luar. Kalau itu semua stop, yang terjadi adalah kelangkaan masif. Dan kalau langka, harganya pasti meroket. Inflasi bakal nggak terkendali. Mie instan yang sekarang 3.000 perak bisa jadi 30.000. Persis. Dan itu baru dari sisi konsumsi. Dari sisi produksi, lebih parah lagi. Indonesia adalah eksportir besar komoditas seperti nikel dan batu bara. Komoditas ini bakal jadi rebutan negara-negara yang berperang. Wah, berarti pemasukan negara bisa besar dong? Itu pedang bermata dua. Bisa jadi pemasukan, tapi juga bisa membuat Indonesia jadi target strategis. Negara lain bisa melakukan apa saja untuk mengamankan pasokan nikel kita. Posisi kita jadi sangat rawan. Belum lagi soal BBM. Harga minyak dunia pasti akan melambung ke level yang belum pernah kita bayangkan. Kebayang sih, antrian di SPBU bakal kayak gimana? Jadi secara ekonomi, kita bakal mengalami kelangkaan, inflasi ekstrim, dan posisi geopolitik yang sangat sulit. Ngeri! Nah, dampak ekonomi tadi kan pasti langsung nyambung ke masyarakat. Apa yang akan terjadi secara sosial? Yang pertama dan paling jelas adalah krisis pangan. Ketergantungan kita pada gandum dan kedelai impor itu fatal. Pemerintah harus cepat mendorong alternatif pangan lokal, seperti singkong, sagu, dan ubi. Kalau tidak, kelaparan bisa jadi ancaman nyata. Pasti akan ada panic buying, penimbunan bahan pokok, dan potensi kerusakan sosial di mana-mana. Betul. Di tengah kekacauan itu muncul masalah kedua, perang informasi. Hoax dan propaganda dari pihak-pihak yang bertikai akan membanjiri internet kita untuk memecah belah. Wah, itu bahaya banget. Masyarakat kita kan sudah rentan sama hoax, apalagi dalam situasi sepanik itu. Dan jangan lupakan, jutaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Mereka akan terjebak. Proses evakuasi mereka adalah misi yang hampir mustahil. Oke, sekarang kita masuk ke aspek yang paling krusial, politik dan keamanan. Selama ini Indonesia bangga dengan politik bebas aktif. Apakah itu masih bisa dipertahankan? Jawabannya sangat-sangat sulit. Dalam perang dunia, tidak ada lagi ruang untuk netralitas sejati. Posisi geografis Indonesia itu strategis banget. Kita menguasai beberapa selat paling vital di dunia, Malaka, Sunda, dan Lombok. Jalur perdagangan dan pergerakan kapal perang. Tepat. Kedua blok akan menekan Indonesia habis-habisan. Menolak salah satu pihak bisa dianggap tindakan memihak lawan. Jadi, bebas aktif bisa jadi hanya tinggal slogan. Kemungkinan besar begitu. Pemerintah akan dipaksa memilih, dan pilihan apapun punya resiko yang sangat besar. Dari sisi militer, TNI harus bekerja ekstra keras untuk mempertahankan kedaulatan, bukan untuk ikut menyerang. Kesiapan alutsista kita juga jadi pertanyaan besar, kan? Itu jadi tantangan utamanya. Fokus pertahanan kita kemungkinan besar adalah perang asimetris dan menjaga keutuhan wilayah. Bim,
Dari tadi kita ngomongin skenario buruk terus. Apa nggak ada sedikit pun sisi positif dari skenario gila ini? Pertanyaan bagus. Kalau kita mau mencari sisi terangnya, mungkin ada beberapa. Pertama, kondisi ini akan memaksa Indonesia untuk mandiri. Ketergantungan pada impor akan memaksa kita menghidupkan kembali sektor pertanian lokal, riset pangan, dan industri dalam negeri. Kemandirian yang dipaksakan oleh keadaan ya. Kedua, ancaman dari luar seringkali bisa menjadi perekat persatuan nasional. Rasa nasionalisme bisa menguat. Sebuah ujian yang bisa membuat kita lebih kuat sebagai bangsa jika kita berhasil melewatinya. Benar, ini akan jadi ujian terakhir bagi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kita bisa tetap bersatu? Oke, Sobat Diskursus, sebuah perbincangan yang cukup berat, tapi kita harap bisa membuka mata kita semua. Skenario ini mengajarkan kita betapa rapuhnya kenyamanan yang kita nikmati sekarang, dan betapa pentingnya menjaga perdamaian. Diskusi ini bukan untuk membuat kita pesimis, tapi untuk membuat kita lebih waspada. Terima kasih sudah mendengarkan. Gue Arya. Dan gue Bima, sampai jumpa di episode Ruang Diskursus selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras.